Proyek kelompok dipresentasikan oleh kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Inilah anggota kami. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra. Perkenalkan, nama saya Isri Naksifah. Saya Kausar Rizky Azumar. Saya Sela Aulia. Saya Umu Haima. Nama saya Frisky Ragil Saputra. Kami akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ini adalah tabel mengenai tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu mean, median, dan modus. Mean dibagi menjadi 2, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Sedangkan median juga dibagi menjadi 2, yaitu median data tunggal dan median data kelompok. Modus pun sama, dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Ukuran pemusatan data. Dalam ilmu statistika terdapat 2 ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Mean. Pengertian mean. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean menjadi ukuran pemusatan data. Mean merupakan wakil kumpulan data atau nilai rata-rata yang dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil ukuran yang sebenarnya. Mean suatu data juga menjadi statistik karena mampu menggambarkan bahwa data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Nilai rata-rata sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N. Mean data tunggal. Mean data tunggal rumusnya adalah rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik ditambah Xn dibagi N. Sedangkan rumus untuk mean data kelompok dibagi menjadi 2. Rumus pertama yaitu rata-rata sama dengan jumlah frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I dibagi jumlah frekuensi kelas I. Dan rumus kedua, rumusnya adalah rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah frekuensi kelas I dikali DI dibagi jumlah frekuensi kelas I. Contoh soal dari mean data tunggal. Hitunglah mean dari data berikut ini, 2,3,3,4. Jawab. Diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 4, dan N-nya adalah 4. Ditanya, berapakah rata-ratanya? Jawab. Rumus rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagikan dengan N, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagikan dengan 4 sama dengan 12/4 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Jadi mean dari data tunggal tersebut adalah 3. Contoh soal dari mean data kelompok. Hitunglah mean dari data kelompok berikut ini. Berikut ini merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD Negeri Suka Bersama. Langkah pertama, tentukan dulu jumlah frekuensi kelas I. Jumlah frekuensi kelas I sama dengan N atau jumlah data sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 30. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu tentukan jumlah frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I, yaitu
790 ditambah 1630 ditambah 840 ditambah 1730 sama dengan 4990. Langkah ketiga yaitu masukkan rumus rata-rata, yaitu jumlah frekuensi kelas I dikali titik tengah interval kelas I dibagi jumlah frekuensi kelas I, yaitu 4990 dibagi 30 sama dengan 166,33. Jadi hasil dari contoh soal mean data kelompok di atas adalah 166,33. Pengertian median. Median adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Median disimbolkan dengan Mi. Median data tunggal. Rumus dari median data tunggal yaitu median sama dengan data ke dalam kurung setengah N tutup kurung ditambah data ke dalam kurung setengah N ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Sedangkan untuk rumus median data kelompok, rumusnya adalah median sama dengan TB ditambah dalam kurung setengah N dikurangi FKK tutup kurung dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas median. Contoh soal dari median data tunggal. Jika rata-rata dari data 7,5, 13, X, 9, 16 adalah 10, maka median dari data tersebut sama dengan A 7,5, B 9,5, C 11, D 13, E 16. Penyelesaian. Hitung terlebih dahulu nilai X, yaitu dengan menggunakan rumus nilai rata-rata, yaitu rata-rata sama dengan 7 ditambah 5 ditambah 13 ditambah X ditambah 9 ditambah 16 dibagi 6. Kemudian 10 sama dengan 50 ditambah X dibagi 6, yaitu 50 ditambah X sama dengan 10 dikali 6 sama dengan 60. Jadi X sama dengan 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Setelah itu urutkan data dari kecil ke besar, diperoleh 5, 7, 9, 10, 13, 16. Letak median data tersebut sebagai berikut. Jadi untuk jawabannya adalah 9,5, yaitu B. Karena 9,5 berada di antara tengah-tengah 9 dan 10. Contoh soal dari median data kelompok. Interval 100 sampai dengan 110, frekuensinya adalah 12. Interval 120 sampai dengan 130, frekuensinya adalah 18. Interval 140 sampai 150, frekuensinya adalah 10. Jadi jumlahnya adalah 40. Soalnya adalah berapakah median dari data kelompok pada tabel tersebut? Langkah yang pertama, mencari mediannya terlebih dahulu, yaitu setengah dari jumlah data, yaitu setengah dikali 40 sama dengan 20. Jadi median terletak pada data ke-20 yang terletak pada interval 2, yaitu 120 sampai 130. F-nya sama dengan 18. TB sama dengan 120 dikurangi 0,5 sama dengan 119,5. F sama dengan 12 dan C sama dengan 10. Langkah kedua, masukkan rumus median. Median sama dengan TB ditambah setengah dikurangi N dikurangi F dibagi F dikalikan dengan C, yaitu 119,5 ditambah setengah dikurangi 40 dikurangi 12 dibagikan dengan 18 dikalikan dengan 10.
Jadi hasilnya adalah 119,5 ditambah 4,4 sama dengan 123,9. Jadi median dari data interval di atas adalah 123,9 cm. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus data tunggal. Rumusnya adalah modus dari data tunggal adalah data yang sering muncul atau data dengan frekuensi tertinggi. Cara menentukan modus dari modus data tunggal adalah urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah modusnya. Modus data kelompok. Rumusnya adalah MO sama dengan L ditambah 1 B1 dibagi B1 ditambah 2. MO sama dengan modus. L sama dengan tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi dalam kurung kelas modus tutup kurung. I sama dengan interval kelas. B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Sedangkan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Contoh soal dari modus data tunggal. Berikut ini adalah data berat badan dalam kurung dalam kilogram tutup kurung siswa laki-laki kelas 8.2 SMP Negeri 6 Parepare 47, 57, 53, 50, 45, 48, 52, 49, 55, 57, 46, 57. Soalnya adalah berapakah modus dari berat badan siswa laki-laki? Jawab, modus dari berat badan siswa laki-laki adalah 57 kg. Karena pada data tersebut 57 kg muncul sebanyak 3 kali. Jadi modusnya adalah 57 kg. Contoh soal dari modus data kelompok. Tabel berat badan 41 sampai 50 frekuensinya adalah 7. 51 sampai 60 frekuensinya adalah 8. 61 sampai 70 frekuensinya adalah 15. 71 sampai 80 frekuensinya adalah 12. 81 sampai 90 frekuensinya adalah 5. Dan yang terakhir 91 sampai 100 frekuensinya adalah 3. Soalnya adalah modus dari data pada tabel tersebut adalah A 61,17 kg, B 61,2 kg, C 65,5 kg, D 67,17 kg, E 67,5 kg. Cara menghitung nilai modus. MO sama dengan TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 tutup kurung dikali L sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 7 dibagi 7 ditambah 3 tutup kurung dikali 10. Jadi hasilnya sama dengan 60,5 ditambah 70 dibagi 10 sama dengan 67,5 kg. Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 67,5 kg. Jadi jawabannya adalah E. Halo teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan melihat video kami. Pasti dalam video kami terdapat banyak kesalahan, baik ucapan atau kata-kata atau bahkan tulisan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.